Mohon maaf ini di dekat rumah saya soalnya ada acara juga, jadi mungkin sedikit terganggu. Oke, pertemuan yang lalu saya sudah share link untuk pendahuluan anuitas ya. Terus yang sebelumnya kuis. Oke, terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan kuisnya. Kemarin sudah saya cek satu-satu. Kebetulan ada beberapa yang memang pengumpulannya lebih dari jam 9, lebih dari apa yang sudah saya alokasikan gitu ya. Terus ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kelas ini. Mungkin matematika kuisnya lebih dulu daripada mata kuliah yang lain, sehingga kalian beberapa mungkin ada yang masih belum siap untuk kuis yang di Google Form itu. Jadi banyak, ada beberapa yang saya nggak tahu apakah itu benar apa cuma alasan gitu ya. Saya kurang tahu. Karena memang alokasi waktu yang sudah saya berikan itu sudah sangat banyak sekali. Dengan soal yang cuma berapa itu, kalian ngerjakan sendiri aja. Teman kalian satu kelas ini ada yang mengumpulkan jam 8 lebih 10. Itu saya yakin itu pasti ngerjakan sendiri. Karena jam 8 lebih 10 sudah selesai kan gitu ya. Tapi yang sampai yang banyak alasan itu saya jadi yang semula oke, tapi karena dia banyak sekali alasannya saya sehingga nggak respect gitu loh. Ya. Jadi kalau semakin banyak alasan, ya mungkin nggak cuma saya aja dosennya yang kayak gitu, mungkin semua dosen juga akan seperti itu kan gitu ya. Pertama, Bu saya terlambat karena jaringan saya ini, oke nggak apa-apa. Terus WA lagi, Bu saya ini, Bu ternyata saya ini, Bu ternyata saya semakin males untuk baca kalau misalkan kayak gitu. Nggak tahu ini terjadi di kelas ini atau kelas yang lain, tapi tetap aja saya omongkan ya. Terus ada juga yang mungkin kuisnya pagi ketiduran, jadi alasan lagi. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya, jadi saya bilang seperti ini mungkin kalian lupa bahwa posisi kalian sekarang itu banyak sekali yang menginginkan gitu loh. Waktu kalian ujian masuk di Polinema itu kan banyak sekali itu saingannya. Dan yang diterima kan kalian kan gitu. Kan sebenarnya seperti itu. Kalau memang kalian kuliah nggak niat ya sudah, mending nggak usah kuliah aja kan gitu kan ya. Sekarang kan kalian sudah masuk, sudah kuliah ya konsekuensinya apa kan gitu. Konsekuensinya ya berarti kalau ada tugas, kalau ada apa ya dikumpulkan. Jangan terlalu banyak alasan lah gitu loh. Bu, saya ada acara, ngumpulkannya saya nanti aja Bu, sore. Ya nggak bisa seperti itu, teman-teman yang lain aja ngumpulkannya tepat jam 9. Kalau memang nggak mau ngerjakan ya sudah, nggak usah dikerjakan. Gitu ya. Di awal kan sudah pernah saya kasih persentase, kalau kuis mungkin hanya 20%. Itu kan nggak semua, kan masih ada UTS, masih ada UAS kan gitu ya. Jadi lebih baik kalau izin, ya sudah izin, tapi tolong nggak usah nawar-nawar lah gitu loh. Kalau memang masih mau nawar-nawar ya mending nggak usah dikerjakan kan gitu. Itu ya. Terus jangan terlalu banyak alasan juga, karena kalau terlalu banyak alasan ya kelas ini aja sekarang yang masuk 25 ya, padahal satu kelas itu harusnya ada 28. Oke, di kelas ini aja saya harus melayani, istilahnya melayani 28 mahasiswa, belum di kelas yang lain. Gitu ya, jadi semua saya perlakukan sama, semua sama. Saya menganggapnya kalau teman kalian satu bisa, yang lain pasti bisa. Karena saya nggak menuntut macam-macam sebenarnya. Sudah saya sharing jam 7 kurang seperempat. Harusnya dikerjakan sampai setengah 9. Oke, karena mungkin ada kendala jaringan atau apa, saya kasih waktu sampai jam 9. Soalnya juga nggak terlalu susah, sama persis dengan apa yang ada di kuliah. Kurang apa kan gitu ya.
Jadi kalau misalkan ada yang Bu saya ini, ya saya anggap ya itu mungkin ya alasan aja gitu loh. Buktinya WA saya bisa, ya kan? WA saya bisa. Kenapa yang lain nggak bisa gitu loh? Itu ya. Terus ya pokoknya kalau ketika kalian, aduh kok ini saya kuliah kok malas, saya kuliah kok banyak tugas, saya kuliah kok banyak ujiannya, ya coba diingat-ingat lagi, oh sebenarnya posisi saya sekarang ini tuh banyak sekali yang menginginkan, gitu ya. Apalagi akuntansi manajemen termasuk prodi favorit kan ya, banyak sekali yang menginginkan. Ya tolong diingat-ingat lah itu, usahanya dulu masuk di Polinema seperti apa. Ya mungkin kalau sudah ingat seperti itu ya kalian bisa rajin lagi. Terus oh iya orang tua saya sudah mengkuliahkan saya, orang tua saya kerja buat mengkuliahkan saya. Ya coba diingat-ingat lagi hal-hal yang seperti itu. Itu ya. Terus bukan berarti kita kuliah online kalian bisa seenaknya aja, terserah kalian. Udah Bu, saya izin aja Bu, kuliahnya online aja loh. Bu, saya udah nggak kuliah aja, kuliahnya online nanti kan juga ada tugas ya. Tolong jangan seperti itu. Ya, kuliah online ya gimana pun ya kita tetap kuliah. Terus kuliah online untuk peraturannya ya sesuai dengan pedoman akademik yang ada. Kalau kalian masih belum dibagi pedoman akademik ya tolong pedoman akademiknya di online dibaca di websitenya jurusan kan ada itu pedoman akademik untuk yang kelas akuntansi. Di situ ada kuliah itu harus pakaiannya seperti apa. Kalian kan sudah dilatih itu tiap hari apa, Senin, Selasa apa itu, yang pakai seragam hitam putih itu. Sebenarnya kan sudah melatih kalian untuk disiplin kan gitu ya. Dibaca di situ. Oh, nanti kalau saya nggak masuk kuliah itu ada nggak konsekuensinya? Ada jelas. Beda sama kalau kalian kuliahnya di universitas. Kalau kuliah di universitas mau masuk, mau nggak masuk, mau apa terserah kalian. Dosennya tinggal nanti terakhir kasih nilai. Udah kalau nggak pernah ikut ujian, nggak pernah masuk, udah kasih E aja. Bisa seperti itu. Tapi kalau di Polinema ya nggak bisa. Kalian sistemnya paket. Dapat nilai E1 aja kalian sudah putus studi. Sudah itu langsung dapat satu kali di semester berapa? Langsung pas waktu yudisium itu langsung PS, sudah langsung putus studi. Dapat nilai D berapa persen? Ya langsung putus studi. Kalau kuliah di universitas masih mending, dapat masih bisa mengulang di semester berikutnya. Dapat nilai D, nilai saya kok jelek, masih bisa mengulang di semester berikutnya. Tapi kalau di Polinema nggak bisa. Kalian sistemnya paket, jadi kalian nggak bisa mengulang. Jadi kalau dapat nilai C, ya sudah C itu, gitu loh. Kan nggak mau kan, dapat nilai C itu kan nggak mau. Kalau bisa ya A sama B, kan gitu kan. Dapat nilai C nggak mau ya. Tolong diperhatikan lagi. Mungkin beda. Ya saya maklum lah masih semester 1. Tapi kalau kalian sekarang nggak langsung digembleng, nanti malah jadinya enak-enakan gitu loh. Jadi mumpung masih semester 1, ya coba saya ingatkan lagi, kita sekarang sudah kuliah, sistem belajarnya beda dengan waktu di SMA. Ya, kalau di SMA mungkin bu gurunya, pak gurunya masih mengingatkan, ayo ujian, ayo cepat dikerjakan itu. Pak, saya nggak bisa, Pak. Laptopnya gantian sama adik saya. Ya wes nanti sore, nanti malam. Biasanya kan seperti itu kalau waktu sekolah kan ya. Saya sendiri juga anak saya sekolah. Aduh Bu, saya kalau pagi ngajar gimana ini tugasnya anak-anak? Ya sudah Bu, dikumpulkan malam aja nggak apa-apa ya. Kalau sekolah seperti itu. Tapi kalau kuliah ini nggak bisa. Dosennya ya sudah dikumpulkan jam sekian ya jam sekian.
Saya masih mending saya kasih alokasi waktu lumayan agak panjang. Kalau kalian pas kena dosen yang sudah setengah sembilan, gimana kalau seperti itu? Kan malah lebih susah lagi gitu loh. Ya, jadi apalagi dosen dosen senior itu kan ini kuliahnya kan lebih sering di kampus ya. Kebetulan saya masuk terus pandemi. Jadi kita masih oke lah. Saya masih bisa mentolerir kalau misalkan ada kendala atau apa. Kalau dosennya sudah sepuh itu kan kasihan kalau kalian tuh banyak alasan gitu loh. Sudah dosennya sepuh, meluangkan waktunya untuk kalian ngajar. Terus kaliannya banyak alasan. Ya, ya mungkin nggak semua sekelas ini, enggak, beberapa aja lah. Kebetulan di satu tim mungkin hanya beberapa aja yang seperti itu. Tapi kan kasihan dosennya kalau misalkan harus harus apa ngeladeni lah istilahnya, harus melayani mahasiswa yang seperti itu. Kan yang dihadapi itu banyak sekali. Kalau di akuntansi yang di kelas D28, belum lagi nanti di kelas yang lain-lain. Kan dosennya nggak hanya ngajar satu kelas aja, kan ngajar juga di kelas-kelas yang lain. Kan gitu kan. Ya pokoknya tolong, yang penting sebenarnya sekarang pedoman akademiknya dibaca. Konsekuensinya apa? Kalau saya tidak masuk kuliah, itu konsekuensinya apa? Jadi di Polinema kalau tidak masuk itu akan ada namanya kompensasi. Mungkin sudah dijelaskan di awal pas pertemuan apa PKKMB atau apa itu ya. Jadi kalian kalau nggak masuk itu direkap. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalau ada kelas ini mungkin saya tuh agak waktu kemarin tuh ya deg gitu. Soalnya saya absen, dia izin, saya absen, oke lah saya anggap izin. Tiba-tiba, Bu saya masuk 15 menit yang lalu. Terus saya harus ngisi apa gitu loh. Mau saya samakan dengan teman-teman yang lain. Berarti kan saya nggak adil gitu kan ya. Teman-teman yang lain aja masuk dari awal. Terus apakah harus saya samakan nilainya dengan yang masuk yang seruwegep sama yang seperti itu? Kan ya nggak bisa gitu loh. Itu kalian terlambat berapa jam, itu ada. Di absen itu ada. Jadi kumulatif presensi. Misalkan kalian izinnya jam ke-1, berarti jam 1 itu berapa menit, jam kedua berapa menit, itu ada menit-menitannya. Kalau dosennya telaten itu diisi satu-satu. Bahkan terlambat pun juga ada isinya kalau misalkan dosennya sangat telaten itu. Karena itu terjadi dengan mahasiswa DPA saya. Dia kena kompensasi 50 menit. Saya itu mikir, kompensasi 50 menit ini kok bisa, dari mana? Padahal kan kalau dia nggak masuk satu mata kuliah gini aja kan berarti kalau 2 SKS ya, kalau 2 jam, kalau 1 jam kan 50 menit, kalau 2 jam berarti kan 100 menit. Setidaknya dia itu kompensasinya 100 menit. Kok ini 50 menit ya, berarti yang terlambat hanya terlambat 50 menit itu dicatat sama dosennya. Itu terjadi seperti itu. Dan harus melaksanakan kompensasi yang 50 menit itu. Kompensasinya apa, Bu? Ya biasanya kalau kita offline kompensasinya mungkin membersihkan kamar mandi, terus disuruh dosennya minta tolong untuk mengetik, terus bersihkan taman, tolong itu potnya diganti, ini kompensasi bentuknya seperti itu. Terus tolong itu mukenanya yang di musola dilondrikan, bentuk kompensasi seperti itu. Bu bisa nggak Bu kompensasi saya bayar dengan uang? Daripada saya males itu udah saya nyuruh ini aja, CS kan banyak, CS-nya itu biar dibersihkan, nggak bisa. Kompensasi itu nggak bisa dibayar dengan uang. Kompensasi itu sebenarnya kegiatan di luar akademik yang harus kalian lakukan untuk bayar yang tadi, yang kalian tidak masuk tadi. Ya, terus ada juga yang, Bu saya ini bentrok sama acara di organisasi.
Oke, organisasi boleh, mendukung juga. Tapi ingat, tetap yang utama tetap kuliah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di ijazah, di transkrip itu enggak ada namanya organisasi masuk di situ, enggak ada. Ya, yang untuk kerja yang ditanya apa? Ya transkrip kalian itu. Ya nilai kalian itu apa? Mungkin organisasi hanya mendukung aja, boleh ikut organisasi tapi mendukung kan gitu ya. Tidak menjadi hal utama yang akan ditanyakan waktu nanti cari kerja. Percuma lah ikut organisasi ke sana kemari, tapi kalau di kelas saja nggak bisa bersosialisasi dengan temannya kan percuma. Jadi saya lebih senang kalian bisa komunikasi sama teman sekelas. Terus kalau misalkan kelompokan ikut nimbrung, mending seperti itu. Karena beda yang awal masuk sudah online sama yang dulu yang sebelumnya offline itu beda. Kalau yang offline kelompokan ya mau nggak mau harus kumpul sama temennya kan, jadi harus kenal sama temennya. Nah kemarin kasusnya yang mahasiswa saya itu yang di PA saya, dia masuk sudah online kan yang tahun kemarin itu. Jadinya kalau mau kelompokan agak susah-susah. Jadi ketua kelasnya itu sering lapor ke saya, Bu ini tuh nggak mau dijak kelompokan. Bu ini tuh nggak bisa komunikasi sama teman-teman sekelas, nggak mau. Bu ini sukanya menyendiri. Jangan seperti itu ya. Jadi lebih baik bisa komunikasi sama teman-temannya. Kalau kelompokan selalu hadir biar kenal satu sama lain walaupun kita hanya online seperti ini gitu ya. Jadi walaupun online coba usahakan suasana kuliah itu ya seakan-akan seperti offline lah. Kalau misalkan yang rumahnya Malang kan untuk kerja kelompok mungkin masih bisa di luar kampus ketemu sama teman-temannya kan masih bisa. Gitu ya. Ya semoga semester depan sudah bisa tatap muka sih harapannya ya untuk itu tadi menjaga hubungan sosial lah ya. Kalau misalkan ternyata tatap muka itu di situ tujuannya. Jadi antar teman, antar dosen sama mahasiswa itu bisa kenal lebih dekat. Kalau misalkan online seperti ini kan kita ya kuliahnya cuma seperti ini. Terus ya jadinya ya tadi akibatnya karena kuliahnya seperti ini, nggak ketemu dosennya secara langsung, akibatnya ya tadi udah saya izin aja kuliahnya, udah saya nggak masuk kuliah, maksudnya semaunya sendiri. Beda kalau misal memang di kampus kalian lebih terikat peraturannya. Ya kalau kuliah di kampus kan nggak mungkin kuliah pakai kaos, pakai sendal, atau pakai celana pendek, kan nggak mungkin ya kalau di kampus seperti itu. Tapi kalau misalkan online kan masih mungkin. Oh, kuliah sambil tidur-tiduran aja. Oh, kuliah saya bangun tidur. Kuliah masih pakai baju tidur. Kan masih mungkin seperti itu kalau misalkan online. Tapi kalau kita offline, kalian disiplinnya lebih lagi karena ya tadi terikat dengan peraturan tadi. Jadi hal-hal yang sebenarnya sepele nggak bakal terjadi kalau misalkan kuliahnya offline. Karena kuis ya udah kuis langsung di kelas dikumpulkan saat itu. Terus nggak ada alasan kendala jaringan juga kan ya kalau kuliahnya offline. Enaknya offline seperti itu. Sebenarnya kalau online saya berusaha ngasih kelonggaran tapi kadang mahasiswa menyalahgunakan itu loh yang jadi masalah. Sebenarnya kalau saya kasih batas waktu sampai jam 9, kalau terlambatnya masih 7 menit, masih 6 menit ya nggak apa-apa lah karena masih dalam rentang waktu itu. Tapi kalau terlambatnya dikumpulkan sore, dikumpulkan siang, itu yang jadi masalah buat saya. Ya mungkin kalian ada yang takut banget, aduh saya kok ngumpulkan telat, takut banget jadinya terus menghubungi saya. Sebenarnya saya lihat sebenarnya nggak masalah sih ini kasusnya, atau juga cuma terlambat beberapa menit aja, itu sebenarnya nggak masalah buat saya. Tapi kalau kalian semakin aduh saya kok nggak dijawab WA lagi, aduh saya sama semakin bingung, sayangnya yang bingung ini gimana maksudnya kan gitu ya. Tugas juga sudah ngumpulkan, kuis sudah ngumpulkan, itu sudah cukup lah buat saya itu ya. Jadi jangan terlalu santai tapi juga jangan terlalu takut. Ya sudah,
Kalau memang saya izin karena saya ini boleh, tapi ya tadi konsekuensinya ya silakan ditanggung sendiri kan gitu ya. Kalau memang aduh saya kok lebih mengutamakan kuliah ya kuliahnya yang di apa ya diseriusi gitu. Kalau oh ini lebih penting yang acara ini ya boleh ikut acara yang lain tanpa harus kuliah juga saya nggak memaksa. Tapi ya itu tadi coba diingat-ingat lagi gimana susahnya masuk di Polinema, terus gimana apa pengorbanan orang tuanya untuk mengkuliahkan putra-putrinya kan gitu ya. Gimana ya coba diingat-ingat lagi lah yang seperti itu. Itu ya. Ya, saya bilang seperti ini kenapa? Karena saya sendiri juga pernah jadi mahasiswa. Ketika saya kuliah S1, saya kuliah di Malang, deket sama rumah, udah bisa ini diawasi orang tua dan lain sebagainya kan langsung ya orang tua bisa ngawasi, nggak kos pulang ke rumah. Jadi ya masih oke. Tapi ketika saya kuliah jauh, itu saya ya tadi tanggung jawab saya sudah kuliah jauh dari orang tua ya orang tua saya kerja buat mengkuliahkan saya gimana saya harus bisa membanggakan kedua orang tua saya kan gitu kan ya ya coba diingat-ingat lagi itu kalau sudah ingat itu ya nanti mesti rajin itu ya ya saya cuma bisa ngasih informasi seperti itu karena eh, saya di apa ya istilahnya mahasiswa nawar ke saya atau apa ya nggak apa-apa saya masih oke nawar tapi ketika dosennya sepuh atau apa saya tuh merasa kasihan gitu loh dosen-dosen yang sudah sepuh yang senior itu untuk masuk di Zoom seperti ini aja mereka itu beliau-beliau itu ini di awal itu merasa kesusahan gitu loh jadi kalian harus bisa menghargai juga kasihan benar saya kasihan kalau memang ada apa dosen-dosen senior itu harus kuliah online karena mahasiswanya terus-terusan WA terus apa namanya kuliahnya harus tatap apa natap layar seperti ini terus kayak gitu itu ya jadi tolong pengertiannya kemarin yang mungkin masih ada kuis-kuis lagi ke depannya tolong jangan sampai diulangi lagi kayak nawar-nawar ke dosennya gitu ya mungkin dosennya sudah tahu porsinya seperti apa. Jadi kalian yang nurut gitu aja. Intinya kalau memang mau selamat di perkuliahan harus nurut dosennya gitu ya. Karena dosennya ketika mahasiswanya, aduh mahasiswa aku ini kok ngeyel banget ini namanya siapa, sudah langsung dicatat aja. Saya nggak perlu tanya, kamu kok ngeyel, udah di sini tak kasih catatan, si siapa ini namanya ngeyel aja. Ya, dosennya nggak mungkin bilang seperti itu, tapi ya sudah langsung dilihat satu-satu, oh ini yang sukanya nawar-nawar, langsung catat. Oh ini yang rajin banget itu ini. Ya. Oh ini yang kuliah aktif ini, mesti jawab kalau ada pertanyaan. Ya itu semua ada catatannya, walaupun saya nggak langsung, oh ini loh rajin, oh ini loh rajin. Meskipun saya nggak langsung seperti itu, tapi ya saya punya catatan sendiri gitu loh. Oh di kelas ini tuh aktif, oh di kelas ini tuh diem aja. Itu karakteristiknya tiap kelas juga beda-beda. Itu ya, ya sekarang berarti kuliah ya berarti harus apa? Ya harus menikmati lah ya, harus menikmati jadi mahasiswa seperti ini. Nanti kalau sudah lulus ya bakal kangen sama suasana di kelas. Bahkan mesti itu ketika barusan lulus itu bakal kangen sama teman-temannya yang semula tiap hari ketemu di semester 7, 8 itu sudah sibuk sendiri-sendiri, sudah sibuk dengan tugas akhirnya masing-masing. Jadinya sudah sangat ketemu itu nanti bakal kangen sama semester-semester awal seperti ini. Itu ya. Oke, itu dulu dari saya. Sekarang kita lanjut kuliahnya. Oke. Oh ya,
Mohon maaf tadi saya kira linknya itu masih link yang lama. Saya masuk di link lama kok nggak ada yang masuk. Terus saya tanyakan apa ada link baru, ternyata linknya baru. Ya. Terus pertemuan kemarin saya buat pretest itu karena memang Zoom-nya yang dari Polinema masih belum belum diedit itu loh, jadi kita hanya bisa 40 menitan. Tapi semoga aja yang baru ini sudah bisa langsung digunakan tanpa 40 menitan. Oke, sekarang kita masuk bab baru. Babnya namanya anuitas. Kemarin beberapa sudah saya kasih soal teori-teori tentang apa itu pengertian anuitas, terus anuitas itu ada apa aja macamnya, terus bedanya apa, kemarin sudah ya, jadi kalian sudah belajar tentang itu. Sekarang saya lanjutkan, yang kita bahas hari ini adalah anuitas biasa. Ya, nanti akan ada apa sih definisi anuitas, terus persamaan anuitas nilai sekarang, menghitung besar cicilan, menghitung jumlah periode, menghitung tingkat bunga, dan ada perpetuitas. Ya, kok ini menghitung jumlah periode, menghitung tingkat bunga, menghitung besar cicilan, itu kan kemarin sudah kita lakukan waktu di bunga tunggal, bunga majemuk kan sama seperti ini. Ya, nanti sampai belakang yang akan kita lakukan tetap menghitung gimana menghitung jumlah periode, bagaimana menghitung tingkat bunga. Tapi persamaan yang digunakan berbeda. Jadi nanti ada cara-caranya sendiri karena persamaannya beda dengan persamaan yang ada di bunga tunggal sama yang ada di bunga majemuk, gitu ya. Nanti pada persamaan baru lagi. Terus, Bu, anuitas itu apa? Ya, anuitas itu adalah rangkaian pembayaran. Jadi kalau kalian proses membayar sesuatu kayak gitu ya, suatu rangkaian membayar itu namanya anuitas. Pembayarannya yang bagaimana? Pembayarannya yang sama besar dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayaran. Jadi periodenya sama. Jadi kayak yang saya jelaskan di waktu bunga majemuk, kita lamanya ini kalau J2 semesteran berarti 6 bulanan. Terus kalau J12 bulanan berarti tiap bulan. Nah, itu yang asumsi itu yang nantinya akan digunakan di anuitas. Jadi periode waktunya itu harus sama. Kalau per tahun ya berarti per tahun terus. Kalau per 6 bulan ya per 6 bulan terus. Kalau per bulan nanti ya per bulan terus, seperti itu. Dan yang dibayarkan itu di tiap bulannya juga harus sama. Jadi pembayaran tiap bulannya besarnya berapa itu sama. Itu adalah anuitas. Contoh anuitas yang paling sering dijumpai adalah pembayaran bunga pinjaman, terus bunga deposito, pembayaran cicilan kredit rumah. Ya kalau kredit rumah misalkan tiap bulannya bayarnya 700.000 ya, kita bayarnya 700.000 terus. Terus kredit motor atau mobil, itu kalau misalkan bayarnya 1 juta ya berarti 1 juta terus. Loh, kok ada yang bayarnya 1 juta, kadang ditawarkan kalau yang bunga sekian bayarnya tiap bulan 1 juta, kalau yang bunga sekian bayarnya tiap bulan 1.500.000 lah. Itu tergantung dengan banyaknya kalian mengambil periode. Nanti kita pelajari yang itu. Terus untuk persamaannya itu diturunkan dari persamaan bunga majemuk. Jadi hampir sama. Nah, ini ada macam-macam anuitas. Macam-macam anuitas itu ada anuitas biasa, ada anuitas di muka, ada anuitas ditunda. Kalau anuitas biasa, itu pembayarannya dilakukan setiap akhir periode. Nanti di soal itu mesti akan diketahui pembayaran dimulai satu periode lagi. Nah, itu mesti nanti diketahui. Kalau misalkan ada keterangan pembayarannya dilakukan satu periode lagi. Oh, berarti saya pakai konsep anuitas biasa. Seperti itu. Nanti juga ada anuitas di muka. Kalau anuitas di muka, pembayarannya itu setiap awal periode.
atau dimulai hari ini, atau dimulai ketika kalian ambil kredit. Itu sudah bayar, itu namanya anuitas di muka. Ya. Jadi ketika misalkan saya mau kredit laptop, tapi saya hari ini saya cuma bawa pulang laptopnya aja. Bayarnya mulai bulan depan, Bu. Itu berarti anuitas biasa. Tapi ketika saya ambil laptop, bayarnya mulai hari ini, Bu. Itu berarti anuitas di muka. Kayak gitu. Bedanya sama uang muka, Bu. Gimana? Kalau uang muka kan dibayarkan juga di hari ini. Nah, uang muka itu sudah beda lagi ceritanya dengan anuitas. Jadi biasanya pembayaran anuitas itu sudah dipotong uang muka. Gitu ya. Jadi kalau saya ambil laptop harganya 8 juta. Saya kasih uang muka 2 juta. Maka sisa 6 juta. 6 juta itu yang akan dicicil, gitu ya. Kalau cicilannya saya bayarnya bulan depan, itu berarti anuitas biasa. Tapi kalau cicilannya saya bayarnya hari ini, berarti hari ini bayar uang muka dan cicilan, itu berarti anuitas di muka. Bedanya seperti itu. Itu ya. Terus nanti ada lagi anuitas ditunda. Bedanya apa lagi dengan anuitas ditunda? Nah, kalau anuitas ditunda, ini pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode. Jadi, saya beli laptop kredit 8 juta. Saya kasih uang muka 2 juta. Sisa 6 juta. 6 juta ini saya cicil ya, tapi saya nyicilnya 1 tahun lagi. Nah, itu anuitas ditunda. Jadi 3 hal ini beda konsepnya ya. Kalau anuitas biasa itu berarti cicilannya di periode berikutnya. Kalau anuitas di muka cicilannya mulai hari ini. Kalau anuitas ditunda itu cicilannya nanti misalkan 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi. Pokoknya setelah beberapa periode baru dicicil. Itu anuitas ditunda. Kayak gitu ya. Itu beda konsepnya. Sekarang kita bahasnya yang anuitas biasa. Nanti anuitas biasa itu ada 2 macam. Ada anuitas biasa untuk nilai sekarang, untuk yang present value-nya. Terus ada juga anuitas biasa untuk nilai akan datang. Nilai akan datang ini berarti untuk future value-nya. Gitu. Contohnya yang menghitung nilai sekarang itu seperti apa? Misalkan nanti menghitung besarnya cicilan per bulan KPR, menghitung cicilan utang sewa, menghitung tingkat bunga efektif, lama periode, menghitung nilai sekarang, menghitung saldo pinjaman, seperti itu. Kalau yang nilai akan datang, menghitung nilai akhir. Ya, menghitung nilai tabungan saat tertentu. Jadi nanti di akhirnya seperti apa, saat tertentu seperti apa, kayak gitu. Menghitung lamanya waktu yang diperlukan untuk bisa mencapai jumlah tabungan tertentu. Menghitung besarnya tabungan yang harus dilakukan setiap periode untuk bisa memperoleh jumlah tertentu. Jadi kalau untuk memperoleh jumlah tertentu, untuk waktu di akhir, itu biasanya nanti kita gunakannya persamaan untuk nilai yang akan datang. Seperti itu. Ya. Ini adalah persamaan yang digunakan. Jadi nanti di anuitas kita istilahnya menggunakan PV dan FV. PV dan FV kemarin sudah saya jelaskan di bunga majemuk ya. Kalau PV itu berarti present value-nya. Hari ininya seperti apa? Ya. I itu tingkat bunga per periode. N itu jumlah periode. A itu anuitas atau pembayaran per periode. A itu cicilannya. Ya, jadi A itu anuitas atau pembayaran per periode atau cicilan di tiap bulannya, di tiap periodenya itu seperti apa? Itu A. Rumusnya ini sudah diberikan. Rumusnya PV itu adalah 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N dibagi I dikalikan A. N-nya itu jumlah periodenya, I itu tingkat bunga per periodenya. Bu, kok rumusnya rumit sekali? Ya, rumusnya seperti ini. Tapi kan nanti untuk hitungannya tetap bisa menggunakan kalkulator. Jadi saya rasa
nggak terlalu susah. Terus yang pembagian ini, yang pembagian yang saya kotai ini, itu merupakan faktor anuitasnya. Jadi ini adalah faktor anuitasnya. Disimbolkan dengan ini, A kecil, terus ada N kecilnya gini, I. Simbolnya seperti ini. Ya, jadi ini nanti persamaan yang akan kita gunakan di anuitas biasa nilai sekarang. Saya lanjutkan. Ya, sekarang ada soal, contohnya seperti ini. Jadi, contoh di anuitas seperti ini. Hitung nilai sekarang dari uang 1 juta yang diterima setiap tahun selama 5 tahun, mulai 1 tahun lagi. Jika tingkat bunga yang relevan adalah 15% per tahun. Ya, dari soal ini, itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, uang 1 juta diterima setiap tahun. Berarti periodenya sama. Tahunan, setiap tahun. Selama 5 tahun. Berarti nanti selama 5 tahun berapa? Pembayarannya mulai 1 tahun lagi. Jadi mulai 1 tahun lagi. Oh, berarti ini pakai anuitas biasa. Ya, sama ya kayak yang di konsepnya sebelumnya tadi ini ya. Pembayaran mulai 1 periode lagi. Ya, di sini kan gitu ya. Jadi kalau di contoh yang ini, karena periodenya tahunan, dimulai 1 tahun lagi. Berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep anuitas biasa nilai sekarang. Sekarang, dari soal ini maksudnya apa? Maksudnya, nilai 1 juta ini selama 5 tahun, itu artinya 5 juta diperoleh dari 1 tahun kali 1 juta kali 5. Jadi di tiap tahunnya kita bayar 1 juta. Tahun 1 1 juta, tahun 2 1 juta, tahun 3 1 juta, tahun 4 1 juta, tahun 5 1 juta. Jadi kan kalau 5 tahun ada 5 juta. Gitu. Ya, nilai 5 juta itu akan ada jika 5 tahun itu sudah terlewati. Jadi kalau kita sudah melewati 5 tahun ini, uangnya akan ngumpul 5 juta. Gitu ya. Sekarang soalnya ini, berapa nilai awal sebelum melewati 5 tahun? Jadi kalau sebelum 5 tahun itu nilainya berapa? Kalau sudah 5 tahun, iya nilainya 5 juta. Tapi kalau sebelum tahun itu berapa? Sebelum 5 tahun itu berapa? Nah, itu yang akan kita hitung. Gitu. Soal ini itu bisa kita hitung satu-satu. Jadi bisa diselesaikan untuk menghitung nilai sekarangnya satu persatu. Jadi nanti dilihat 1 juta 1 tahun lagi nilai sekarangnya berapa, 1 juta 2 tahun lagi nilai sekarangnya berapa, dan seterusnya. Jadi bisa seperti ini. Misalkan di sini ada nilai awal. Ini 1 tahun lagi ada uang 1 juta. Nilai awalnya berapa? Nanti jadi PV 1 misalkan gitu. Terus kalau 2 tahun lagi ada uang 1 juta. Nilai awalnya berapa? Itu bisa jadi PV 2. Gitu terus sampai nanti ketemu 5 tahun. Jadi sampai ketemu PV 5 berapa? Bisa dihitung satu-satu seperti ini. Jadi PV 1-nya dicari dulu, PV 2-nya dicari dulu, sampai PV 5 dicari dulu. Terus dijumlahkan. Ya. Bisa seperti itu. Rumus PV-nya pakai yang mana, Bu, kalau seperti ini? Boleh pakai PV yang ada di bunga majemuk. Ya, seperti ini ya. Di bunga majemuk, kalau kemarin istilahnya PV itu apa? P ya. P itu kan sama dengan S dibagi 1 plus I pangkat N. Boleh pakai yang ini. Tapi dihitung satu-satu dulu. Ya. Nah, ini sudah saya uraikan. Ya.
Untuk present value 1 tahun lagi, untuk 1 tahun lagi berarti kan tadi diketahui, FV-nya 1 juta, I-nya 15%, yaitu 0,15 per tahun kan, tapi karena periodenya tahun, berarti I-nya tetap ini. Ya, tadi kan periode per tahun. Terus kena bunga 15%, gini kan. Kalau ada notasi ini kan kemarin bacanya per tahun kan. Jadi tiap 1 tahunnya tetap 15%. Nah, ini nanti yang akan digunakan di hitungan. Oke. Sekarang kita cari present value 1 tahun lagi. FV-nya 1 juta. 1 ditambah I. I-nya ini nanti pakai yang 0,15. Pangkat 1 hasilnya sekian. Terus PV2. PV2 berarti ini 1 juta. N-nya karena 2 tahun lagi, berarti selama 2 tahun, itu pangkatnya 2. Ya, ini bedanya di sini. Di sini pangkatnya 2. Ketemu sekian. Untuk nilai sekarang 3 tahun lagi, ini FV-nya. Pangkatnya jadi 3. Nilainya ketemu. PV4, pangkatnya 4. Nilainya ketemu. PV5, pangkatnya 5. Nilainya ketemu. Untuk nilai I-nya berapa, Bu? Nilai I-nya sama semua. Nilai I-nya sama semua, yaitu 0,15. Dan nanti kalian bisa hitung, kalau nggak percaya bisa dihitung menggunakan kalkulator. Mungkin nanti kalau terjadi beda, biasanya beda di desimal terakhirnya ini aja. Ya, saya lanjutkan. Setelah ketemu PV-nya di tiap tahunnya, nah ini tadi yang PV1, ini yang PV2, ini PV3, ini PV4, ini PV5. Ini dijumlahkan semuanya. Ya, ketika sudah dijumlahkan, ketemu nilai totalnya adalah 3.352 ini. Jadi nilai sekarang dari uang 5 juta tadi itu adalah ini. Ya. Jadi kalau ada uang 352, 155, ternyata 5 tahun lagi akan menjadi 5 juta. Oke, gitu. Itu kalau kita hitungnya manual. Hitung PV1 sendiri, hitung PV2 sendiri, hitung PV3 sendiri, hitung PV4 sendiri, PV5 sendiri. Menggunakan rumus yang ada di bunga majemuk. Rumus bunga majemuk. Ya, kalau cara manualnya seperti ini. Kita bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih mudah menggunakan persamaan anuitas. Dengan syarat tadi, syaratnya apa? Anuitas kan syaratnya jumlahnya harus sama, interval waktunya juga harus sama. Ya, kebetulan di soal ini interval waktunya adalah setiap tahun. Ini adalah penyelesaian kalau kita menggunakan persamaan di anuitas. Tadi diketahui I-nya adalah 15%, ya 0,15. Besar cicilannya karena kan bayarnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Besarnya berapa? Besarnya di sini 1 juta. Di sini 1 juta, di sini 1 juta. Di sini 1 juta, ini juga 1 juta. Kan besarnya sama semua. Itu saya tuliskan, maka besar cicilannya atau A-nya itu 1 juta. N-nya itu 5, karena N itu banyaknya periode. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Kalau saya gambarkan di diagram, seperti ini, jadi misalkan di tahun 2000, di 1 Januari 2010, itu ditanyakan nilai awalnya berapa. Karena di 1 Januari 2011 saya bayar 1 juta. Tahun berikutnya 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 bayar 1 juta. Jadi di awal tahun itu sebenarnya uangnya itu berapa sih kalau ini itu dijumlah? Kayak gitu. Kalau di akhir kan akan terkumpul 5 juta. Ini kan di akhir.
kalau di awal sebenarnya berapa nilai 5 juta ini. Nah, kita bisa menggunakan persamaan anuitas yang PP, yaitu sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,15, pangkatnya min 5 dibagi 0,15 kali 1 juta. Hasilnya sama. Sama kayak yang tadi, hampir sama. Mungkin bedanya di pembulatan aja ya. Yang digit terakhir ini di pembulatannya itu yang menyebabkan dia beda. Lebih cepat Bu ya kalau pakai persamaan anuitas. Ya, kalau pakai persamaan anuitas kita cukup satu langkah di sini aja, satu rumus aja. Kalau pakai persamaan di bunga majemuk, kita harus ngitungnya satu-satu di tiap bulan, terus kita jumlahkan. Tapi kalau pakai persamaan anuitas, kita bisa cepat langsung ketemu hanya dalam satu langkah seperti ini. Terus menghitung ini tuh kalau di kalkulator seperti apa? Nah, ini sudah saya kasih ada langkah-langkahnya menghitung ya. Jadi, 1 ini ditambahkan dulu dengan 0,15. Hasilnya berapa? Setelah itu dipangkatkan negatif 5. Nah, ini ya. Terus dipangkatkan negatif 5. Ketemu hasilnya berapa? Hasilnya ini itu 1 dikurangi hasil semuanya. Ya, ketemu berapa? Hasil semuanya dibagi dengan 0,15 terus dikalikan 1 juta. Ketemu hasilnya ini. Nanti kalian kalau bingung ini hitungnya menggunakan kalkulator apa, dengan kalkulator bagaimana, ini sudah ada langkahnya di sini. Kalian ikuti aja langkah ini. Nanti akan ketemu. Kayak gitu ya. Kemarin-kemarin kan sudah saya pandu buat menggunakan kalkulator. Sekarang kalian coba sendiri. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini contoh yang sederhana, kita belum pakai rupiah ya. Hitung nilai sekarang dari 1 selama 10 periode jika tingkat bunga per periodenya 2%. Jadi ada 10 periode. Ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 periode seperti ini. Tiap periodenya itu ada 1. 1, 1, 1, 1, 1. Ya, 1 ini kalau dijumlahkan semuanya itu ada 10. Ya kan? Tapi jumlah 10 ini akan ada kalau sudah melewati 10 periode. Jadi kalau kita sudah lewat di sini semuanya, maka akan ketemu nilai 10 ini. Karena di tiap periodenya kan nyicil 1, 1, 1, 1 gitu ya. Sebenarnya 10 angka 10 di akhir ini itu di awalnya berapa sih nilainya? Kayak gitu. Nah, jadi ini N-nya tadi jumlah periode 10, I-nya 2%, 2% itu 0,02, cicilannya di tiap periodenya adalah 1. Nah, ini kita substitusikan ke persamaannya. 1 dikurangi 1 tambah 0,02 pangkat negatif 10 dibagi 0,02 dikalikan 1 yang ini. Ya, ketemu hasilnya 8,9 sekian-sekian. Oh, sebelumnya itu berarti nilainya 8,98 sekian-sekian-sekian. Gitu ya. Tapi nilai ini itu sebagai nilai awal. Jadi kalau sudah kira-kira 10 ini kalau di akhir kira-kira 10, kalau di awal berapa gitu. Mudahnya seperti itu. Kalau di akhir ada 10, oh berarti kalau di awal ada 898 ini. Gitu ya. Atau istilah mudahnya, kalau saya nyicil-nyicil terus, saya bayarnya di total ada 10. Tapi kalau saya nggak nyicil, berarti kemungkinan saya hanya membayarkan sebesar 8 ini. Kayak gitu. Dari sini ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini. Sebuah pinjaman dikenakan bunga 18% per tahun.
dan dapat dilunasi dengan 12 kali cicilan. Masing-masing 10 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Ya, gimana caranya kira-kira? Ya, kita lihat dulu baca soalnya. Dilunasi dengan 12 kali cicilan masing-masing 10 juta per tahun. Berarti kira-kira nanti akan ada 12 tahun. Karena di sini ada per tahun, di sini 12 kali cicilan. Berarti nanti ada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sorry, ya, 12. Di tiap periodenya, di tiap tahunnya ini, nyicilnya 10 juta. Jadi ini ada 10 juta, ini 10 juta, ini 10 juta, sampai terakhir ini sama semua, sampai di 12 juga ada 10 juta. Itu ya. 10 juta selama 12 kali. Berarti kalau di total itu ada 120 juta. Ini kan ya. Jadi kalau saya sudah melewati 12 periode ini, ternyata cicilan saya itu kalau dijumlahkan ada 120 juta. Berarti seharusnya di awal ini nilainya berapa ya? Di awalnya berapa ya? Nah, itu kita gunakan rumus anuitas. I-nya 18% karena tadi diketahui bunganya 18% per tahun. Periodenya juga per tahun. Jadi tetap 18%. Sekarang kita substitusikan. 1 dikurangi 1 ditambah 0,18 dipangkatkan negatif 12 dibagi 0,18 dikali 10 juta. Hasilnya sekian. Walah, ternyata kalau saya nggak nyicil, itu harusnya saya bayarnya itu 47.932.249. Ya, sebenarnya pinjamannya itu sekian. Tapi berhubung nyicilnya 10 juta tiap tahun sampai 12, jadinya sekian. Bedanya jauh ya. Ya, bedanya jauh karena tadi pengaruh kalian milih periodenya tadi yang 12 kali dan bunganya yang 18% ini. Jadi nilai sekarang dari 120 juta itu ada 47.932.249 ini. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya, sekarang menghitung besar cicilan. Kalau tadi cicilannya yang diketahui, ya, tadi cicilan sudah diketahui. Nah, sekarang gimana kalau cicilannya nggak diketahui? Cicilannya yang ditanyakan, ya rumusnya ini tadi. Tadi kan kita tahu rumusnya PV sama dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N dibagi I dikalikan A. Ini kan ya rumusnya ya. Yang pecahan ini sebagai faktornya ini, sebagai faktor anuitasnya. Jadi kalau yang ditanyakan A, karena sekarang yang ditanyakan cicilan, berarti A itu akan sama dengan apa? A itu akan sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N dibagi I. Ya, ini rumusnya untuk mencari cicilan A. Nah, ini contohnya. Rina meminjam uang sebesar 10 juta dengan bunga 12% per tahun. Ya, meminjamnya sebesar 10 juta, bunganya 12% per tahun. Jika pinjaman tersebut harus ia lunasi dalam 24 kali cicilan bulanan, nah ini perlu digarisbawahi, 24 kali cicilan bulanan, berapa besarnya cicilan yang harus ia bayarkan setiap bulan? Ya.
pinjamnya itu 10 juta. Berarti 10 juta ini sebagai PV-nya, sebagai nilai awalnya. Bunganya 12% per tahun. Ya. Padahal di sini 24 kali cicilan bulanan. Jadi kita harus cari bunga di tiap bulannya berapa. Kalau per tahunnya 12%, berarti tiap bulannya adalah 12% dibagi 12, yaitu 1% atau 0,01. Ya, ini yang harus kalian perhatikan di tiap ada soal. Jadi bunga itu selalu diketahui per tahun. Tapi nanti periodenya kita nggak tahu. Kalau periodenya per tahun, ya berarti tetap karena sama. Nah, di contoh ini, periodenya beda. Periodenya adalah bulanan. Jadi kalian harus cari bunga tiap bulannya itu berapa. Ya, jadi 12% dibagi 12 sama dengan 1% sama dengan 0,01. Seperti itu. Ya. Yang ditanyakan A-nya ini. Jadi tiap bulan itu A-nya ini harus bayar berapa? Kalau pinjaman di awalnya itu 10 juta. Kayak gitu ya. Sekarang PP-nya 10 juta, E-nya 24. Loh, kok E-nya 24 dapat dari mana? Ya kan tadi cicilannya kan 24 kali. I-nya 0,01 dari mana? Ya berarti kan tadi bunganya dicari tiap bulannya berapa. Itu kan 0,01. Sekarang nyari A-nya. A sama dengan PV dibagi faktor anuitasnya ini tadi. Faktor anuitas kan gini, saya besarkan penulisannya ya. A, N, I. Gini kan. Nah, ini bisa disubstitusikan. N-nya itu 24, I-nya 1%. Boleh dituliskan seperti ini. Ya. Sekarang kita substitusikan rumusnya ini. PV-nya 10 juta, 1 dikurangi 1 plus I-nya 0,01 pangkat negatif 24 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 47,734,72. Ini adalah hasilnya. Bu, kalau di kalkulator ngitung seperti ini gimana? Ya, sama seperti tadi ya, langkah-langkahnya ya. 1 ditambah 0,01 dulu berapa? Hasilnya dipangkatkan negatif 24. Berapa? 1 dikurangi hasilnya tadi. Terus dibagi 0,01. Hasilnya ini, itu baru 10 juta dibagi semua hasilnya ini. Bu, kalau ditulis satu-satu berarti nanti kira-kira akan ada pembulatan. Iya, nanti mesti pembulatan di awal. Karena kalau kita langsung hitung seperti ini, itu kan kurung-kurungnya akan banyak ya. Kalau kalian hitung satu-satu, nanti mesti akan ada pembulatan. 1 ditambah 0,01 dulu. Oh, hasilnya 1,01. Nanti 1,01 dipangkatkan negatif 24. Itu nanti akan pembulatan di sini. Hasilnya 1 dikurangi hasil semuanya. Nanti akan ada pembulatan lagi. Nggak apa-apa seperti ini. Atau kalian langsung kalau menggunakan kalkulator, kalian kasih tanda kurung. Berarti 10 juta dibagi tanda kurung semua berapa. Pokoknya harus teliti di tanda kurungnya, nggak apa-apa. Nanti hasilnya yang diperoleh akan sama saja. Mungkin kalau pembulatan seperti itu nanti bedanya mungkin hanya beberapa digit di akhirnya aja. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau memang seperti itu. Gitu ya. Jadi ini besar cicilannya tiap bulannya 470 sekian-sekian. Ini kalau kita kalikan 24 kali, ya, saya coba penghitung kalkulator di handphone. Bentar. 470, 734,72. Kalau saya kalikan 24 kali, nah ini. Setelah 24 kali, itu kalau dijumlahkan hasilnya 11.297.633,28. Ini diperoleh dari 470.734,72 kali 24. Benar ya? 470.734,72 kalikan 24. Ya.
Kalau dikalikan 24, jadi setelah 24 kali, setelah kita melewati 24 kali cicilan, ternyata total semuanya 11 juta ini. Padahal pinjamannya sebesar 10 juta. Kok ada, kok banyak lebihnya? Ya tadi kan pengaruh dari kita ambil waktunya sama bunganya itu tadi. Di sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada ini ada contoh 5. Contoh yang ada uang mukanya. Bapak dan Ibu berniat membeli sebuah rumah dengan menggunakan fasilitas KPR dari sebuah bank. Rumah yang akan mereka beli seharga tunai 300 juta. KPR Bank mensyaratkan uang muka atau DP sebesar 30% dari harga rumah. Pembeli dikenakan bunga 15% per tahun untuk sisanya. Apabila Bapak Ibu ingin melunasi KPR-nya dalam waktu 60 bulan, berapa angsuran per bulan yang harus mereka bayarkan? Jadi, harga bunganya 300 juta. Uang muka atau DP-nya adalah 30%. 30% ini dari mana? 30% ini dari 300 juta. Dari jumlah uangnya tadi. Ya, 30% dari 300 juta adalah 90 juta. Jadi DP-nya adalah 90 juta. Sehingga KPR yang harus diangsur itu adalah 300 juta dikurangi 90 juta ini. Hasilnya adalah 210. Ya, 210 ini yang akan diangsur selama 60 bulan dengan bunga 15% per tahun. Jadi yang 90 tadi sudah enggak ini ya, sudah uang muka. Kalau uang muka kan tunai ya pembayarannya. Terus yang diangsur sudah bukan lagi 300, tapi 300 dikurangi 90, yaitu 210 tadi. Yang harus diperhatikan di sini adalah bunganya. Bunganya diberikannya per tahun. 15% per tahun. Ya, per tahun seperti ini. Tapi yang dibayarkan bulanan, periodenya bulanan, 60 bulan ini. Jadinya kalian harus ngitung bunga di tiap bulannya berapa. Yaitu 15% dibagi 12. Ya, karena kan 1 tahun ada 12 bulan. Jadinya ini 0,15 dibagi 12. Nanti dihitung berapa hasilnya. Ya, jadi di sini sudah saya tuliskan PV-nya jadi 210, N-nya 60 karena cicilannya sebanyak 60 kali, I-nya tadi yang 15% per tahun dibagi 12, yaitu 1,25%. Ini adalah bunga tiap bulannya. Sudah bunga tiap bulan. Terus sekarang kita nyari A. A itu rumusnya adalah PV dibagi semua faktor anuitasnya. Hasilnya ini. Jadi tiap bulannya cicilannya adalah 4.995 sekian. Kalau di total, setelah kita melewati 60 kali periode, ya berarti tinggal dikalikan aja 4995885,32 dikalikan 60. Kira-kira hasilnya berapa? Sorry, 495,885,32. Kalau dikalikan 60, hasilnya adalah 299.753.119,2. Ya, padahal di awal pinjamannya adalah 210 juta. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan. Yang PV per A, N sama I itu enggak ditulis apa enggak apa-apa? Jadi langsung PV per 1 min 1 plus I pangkat min N per 1 per I. Ya, enggak apa-apa.
Yang ini nggak ditulis nggak apa-apa. Jadi bisa langsung ke sini boleh, sama aja. Oh ya, makasih Bu. Yang lain ada yang ditanyakan? Yang lain ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini menghitung jumlah periode. Ya, saya jelaskan sedikit saja ya. Ini udah 8:30. Untuk menghitung jumlah periode, itu notasi yang digunakan adalah N. Berarti N-nya nanti sama dengan berapa, gitu ya. Persamaan sebelumnya adalah ini. PV sama dengan faktor anuitasnya tadi dikalikan A. Yang ditanyakan N kecil di pangkatnya ini. Ya, berarti yang faktor anuitas ini kita coba pindah ruaskan kayak gitu. Jadi PV sama dengan 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N dibagi I gini ya. Dikalikan A. Ini kita pindah ruaskan. Jadi 1 dikurangi 1 plus I pangkat negatif N dibagi I itu sama dengan apa? Ternyata sama dengan PV dibagi A. Ya kan? Kalau ini 8, ini 4, ini 2. Ini 2, berarti kan 4 sama dengan 8 bagi 2 ya. Benar ya? Oke, sekarang yang atas ini kan bisa dikalikan silang toh. Bisa dikalikan silang gini. Jadinya 1 min 1 plus I pangkat min N dikalikan A sama dengan PV dikalikan I. Sebenarnya kan gitu. Jadinya 1 min 1 plus I pangkat min N itu sama dengan PV kalikan I dibagi A. Ya, sehingga ketemu yang ini tadi, yang baris yang bawah ini. Itu awalnya dari sini. Jadi ini dikalikan silang dulu, baru nanti hasilnya ini sama dengan apa. Ya. Terus, ini sudah saya tuliskan di sini. Yang tadi, 1 dikurangi 1 plus I pangkat min N sama dengan PVI dibagi A. Ya. Padahal yang ditanyakan adalah yang N kecil di sini. Berarti harus bagaimana? Ya, ini kita sederhanakan lagi. Jadinya negatif 1 plus I pangkat min N itu sama dengan PVI dibagi A. Satunya pindah ruas. Satu ini pindah ruas. Kalau pindah ruas, karena ini positif, pindah ruas jadi negatif. Oke, jadi negatif. Loh, ini kok ada negatifnya ya? Saya itu maunya yang ini positif aja biar nggak terlalu susah. Maka semua ruas harus dikalikan negatif 1. Jadi ruas kiri, ruas kanan harus dikalikan negatif 1. Sehingga yang ini negatif kali negatif positif ya. Positif 1 plus I pangkat negatif N. Sama dengan ini PV-nya kan positif. Karena dikalikan negatif jadi negatif. Ini negatif kali negatif jadi positif. Maka saya tuliskan seperti ini. Ya, sama seperti yang kemarin. Karena pangkat yang ditanyakan berarti harus dilogkan. Kalau ruas kiri log, berarti ruas kanan harus log. Ya, terus kita pakai sifat di log. Kalau ada log B pangkat A sama dengan A log B. Kita gunakan sifat itu. Jadi pangkatnya ini, yang pangkat negatif N, itu boleh turun di sini. Jadi min N log apa ini? 1 plus I sama dengan log ini. Sehingga min N-nya sama dengan log dibagi log. Lognya nggak boleh dicoret karena lognya ini bentuknya adalah suatu perintah. Ya, kalau ini dikalikan, dua ruas dikalikan negatif 1. Ini negatif kali negatif jadi positif. Yang ini positif kali negatif jadi negatif. Sehingga di sini muncul tanda negatifnya di sini. Nanti kalian bisa coba menguraikan sendiri di rumah. Kalian coba ikuti.
Di buku juga sudah ada, banyak juga kalau di Google juga banyak rumus ini penguraiannya seperti apa. Sebenarnya kalian hanya menggunakan rumus yang sudah jadi ini aja. Harus bisa menggunakan rumus yang sudah jadi. Gitu. Sekarang kita masuk ke contohnya. Ya, ini adalah rumus yang sudah jadi. Jadi sudah saya tuliskan. Nah, ini untuk contohnya. KPR sebesar 210 dikenakan bunga 18% per tahun jika besar angsuran per bulannya ini dalam berapa lama KPR tersebut akan lunas? Ya, berapa lama? Ini berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Ya. PV-nya adalah 210. I-nya 18% dibagi 12. Kenapa Bu kok dibagi 12? Karena yang diketahui adalah per tahun di sini, tapi yang ditanyakan angsurannya adalah per bulan. Jadi kalian harus tahu bunga tiap bulannya berapa. Ya, ketemu ini. Untuk A-nya 3 juta sekian. Ini kita substitusi karena kalian kan harus bisa menggunakan rumus ya. Jadi kita substitusikan langsung ke rumusnya. Ini ada ketemu negatif log sekian dibagi log sekian. Kalian cari aja log ini berapa, terus negatifnya. Ya. Ketemu 120. 120 ini satuannya apa, Bu? Satuannya adalah bulan. Kita samakan dengan I-nya. Ya, sama dengan I-nya yang di sini juga. Nah, jadi KPR tersebut akan lunas dalam waktu 120 bulan atau 10 tahun. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau hasil dari log itu dibagi hasil dari itu apa selalu sudah bulat Bu? Apa harus dibulatkan dulu? Oh ya, kayaknya ini pembulatan. Dicoba aja Mbak. 0,16 sekian kalau dilogkan berapa? 1,05 kalau dilogkan berapa? Sepertinya pembulatan ini. Nanti dibulatkan aja hasilnya. Atau kita coba langsung juga nggak apa-apa. Sebentar ya. Ya, kita coba dulu. Log, sorry, bisa langsung. 0,17 Nah, ini hasilnya adalah negatif berapa ini? Misalkan negatif 0,76 gitu ya, kita bulatkan ya. Ini sama dengan negatif 0,76 nanti dibagi berapa? Ya, sebenarnya harusnya kalian langsung dengan nyoba ya, jadi biar ketemu hasilnya berapa. Nol koma 006. Ini kan negatif nanti hasilnya mesti positif ya. 0,76. Oke. Ya, ini 126,667. Jadi pengaruhnya nanti
ada di pembulatannya 126,67. Saya tuliskan lagi. Ini kalau ketemu di sini hasilnya 126,67 bulan. Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan perbedaannya di sini kemungkinan adalah hasil pembulatannya di sini. Ini kan tadi sebenarnya masih ada panjang berapa, ini ada panjang berapa. Nah, itu yang menyebabkan dia beda di pembulatannya. Jadi hasilnya pun juga beda. Tapi bedanya nggak terlalu jauh. Bedanya nggak terlalu jauh kayak gitu. Itu ya. Terima kasih, Bu. Lebih bagus lagi kalau kalian sudah nyoba, Bu, hasilnya saya kok seperti ini, hasilnya Ibu kok gitu. Nah, itu saya lebih ini. Kalian jadi nyoba dulu. Gitu ya. Isi Bu, tapi hasil punya saya beda Bu. Berapa? 0,775, bukan 0,76. 0,77. 77. Dan itu nggak apa-apa. Rian nggak apa-apa kalau misalkan seperti itu. Nanti di sini perhitungan log itu kayaknya tergantung kalkulatornya masing-masing ya. Jadi mungkin ada yang 0, nanti 0,75 sekian-sekian, ada 0,76 sekian atau 0,77 sekian. Nah, itu nanti kalau misalkan dihitung dibagi berapa pembaginya ini, itu kemungkinan juga 120 terus jawabannya 126 atau 124. Ataupun kalau 13 mungkin 133. Ini nggak masalah seperti ini ya. Karena memang kita menggunakan perhitungan log ini itu pembulatan. Jadi saya sendiri juga karena pembulatan ya nanti ada faktornya, ada faktor errornya juga ada di situ. Jadi nggak masalah nanti saya lihat hasilnya kalian di sini seperti apa. Itu ya. Iya Bu, terima kasih. Nggak masalah sebenarnya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan lagi? Ya, jadi kita hari ini belajarnya anuitas ya. Saya ini untuk minggu depan aja pertemuan berikutnya karena agak panjang. Jadi kita belajarnya anuitas. Hari ini anuitas itu adalah proses pembayaran di mana jumlahnya tiap periode harus sama. Terus selama periodenya juga harus sama. Itu anuitas secara umum. Sedangkan anuitas itu tadi dibagi 3 macam. Ada biasa, ada di muka, ada ditunda. Ya, dilihat dari proses pembayaran cicilannya. Kalau biasa itu 1 periode lagi. Ya. Kalau di muka itu berarti hari ini. Kalau ditunda itu beberapa periode lagi. Ya, harusnya konsep ini harus sudah bisa karena nggak terlalu susah ya. Konsep ini harus diingat. Di contoh kita yang sudah kita bahas kebetulan adalah anuitas biasa. Karena cicilannya dimulai di periode berikutnya. Anuitas biasa nanti ada dua, ada yang present value nilai sekarang, ada yang future value. Nanti di present value juga banyak yang mau dihitung. Tadi kan kita ngitung present value-nya berapa, kita ngitung cicilannya berapa, terus yang ini kita ngitung jumlah periodenya berapa. Nanti di pertemuan berikutnya, kita coba hitung bagaimana untuk nyari I-nya. Gimana kita nyari I. Nah, itu nanti kita bahas hari Selasa. Karena untuk nyari I, itu lumayan cukup panjang caranya, juga cukup kalau 15 menit ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan. Yang tadi contoh soal mengenai cicilan Bu yang KPR itu saya menghitung di kalkulator kok hasilnya berbeda ya Bu. Yang mana yang ini tuh? Contoh ya. Yang mana yang beda? Yang KPR Bu. Ini. Ya, yang ini Bu. Hasil yang mana yang beda? Saya menghitung di kalkulator itu hasilnya 31973666 itu Bu. Jauh ya. Saya coba.
pakai langsung apa dibulatkan, Mbak? Saya menghitungnya seperti caranya Brovilla yang ada Oke. di situ. Coba ya, saya hitung langsung ya. Ini saya bagi sesuatu. Kalau pakai tanda kurung itu agak ini. Tapi kurung lagi. 1 dikurangi 1 ditambah 0, ya kita hitung satu-satu lah. Kalau pakai tanda kurung terlalu banyak. Nah, berarti ini caranya, ini dijumlahkan dulu ya. 1 ditambah 0,0125. Hasilnya 1,0125. Sekarang 1,0125 kita pangkatkan negatif 60. 1,0 saya pangkatkan negatif, sorry. Tanda negatifnya gimana ya? Oh ya, ini 60 dulu baru plus minusnya ditulis. 0,475 ya, kita bulatkan ya. Ini kan kalau ini 0,475. 0,475 itu hasilnya yang atas ini. Berarti sekarang 1 dikurangi 0,475. Berapa 1 dikurangi 0,475? 1 dikurangi 0,475. 0,525, Bu. Nol koma 525. Berarti sekarang 1 dikurangi ini sudah. Sekarang yang proses selanjutnya 0,525 dibagi 0,0125. Ya, kita harus hitung satu-satu. Soalnya kalau pakai tanda kurung tadi takutnya keselip-selip tambah salah semua hitungannya. 525 dibagi Hasilnya 42, Bu. berapa? 42. Kalian soalnya sudah teman. Oke, benar 42. Nah, ini berarti sekarang ini dibagi 42 berapa? 5 juta. Ya, malah banyak ya. Sebentar, saya hitung pakai kalkulator di HP aja lebih cepat. 2 juta. Kalian kan kalau ngitung pembagian gini mudah kan, nggak perlu contoh. 5 juta pas, Mbak. Ya, ini malah pembulatannya pas ya. Ini kan kalau dibulatkan juga ya kira-kira mungkin 5 juta gitu ya. Ini kan 5 juta kembalinya 4.000 sekian gitu ya. Jadi nanti nggak masalah karena
gini ya, pembulatannya tiap orang itu kan beda-beda. Pembulatannya beda-beda. Kalau saya mau ngitung pakai tanda kurung, itu memang lebih tepat sebenarnya karena pembulatannya yang di sini ini nggak terjadi duluan gitu loh. Jadi nanti pembulatannya di akhir. Kalau saya mau ngitung pakai tanda kurung kayak yang pas waktu di bunga tunggal sama bunga majemuk itu kan saya praktekkan, saya contohkan ke kalian kan pakai tanda kurung satu-satu itu ya. Itu nanti hasilnya bisa tepat. Tapi kalau misalkan dihitung satu step, itu memang kelemahannya adalah di pembulatan. Kayak gitu. Nanti di pembulatannya yang jadi masalah. Itu ya. Saya nanti ya, karena saya juga nggak bisa, kalau misalkan, oh saya jawabnya 5 juta, kalau Rian jawabnya 4.990.000, udah saya salahkan. Saya ya nggak bisa seperti itu. Karena saya harus lihat stepnya kalian juga, kalian menghitungnya bagaimana. Ya, jadi nanti malah kalau misalkan di pengerjaannya kalian uraikan satu-satu seperti ini, saya malah lebih senang karena saya sudah langsung ngecek ngecek tiap stepnya kalian kan ya. Oh Rian ini diuraikan, dia ngitungnya ini dulu, ini dulu, ini dulu. Oh malah langsung ketemu sekian. Itu malah lebih lebih cepat. Saya lebih cepat ngoreksinya kalau memang mau diuraikan satu-satu seperti ini. Maksudnya, sorry. Di di lembar jawabannya di lembar jawabannya dituliskan seperti ini stepnya, itu malah lebih jelas lagi, saya lebih mudah untuk ngecek jawaban kalian. Misalkan Rian sama siapa ini, bentar. Oh Rian sama Fani kok jawabannya beda, oh Fani ini yang benar, Rian yang salah. Saya juga nggak bisa seperti itu karena saya harus ngecek juga satu-satu jawabannya, Fani gimana, Rian gimana, kayak gitu. Itu ya. Jadi mungkin kalaupun beda karena faktor pembulatan itu tidak beda jauh dari hasil yang pokoknya ini. Kebetulan saya mencontohkan masih pakai kalkulator ya karena yang apa namanya yang pembulatannya nggak bisa lah, harus pembulatan manusianya faktor apa human error-nya. Saya belum mencontohkan kalau di Excel. Saya kurang tahu juga. Siapa tahu kalau di Excel itu pembulatannya bisa diminimalisir. Tapi saya belum coba menghitung pakai Excel. Kalau kalian ada waktu, misalkan mau nyoba pakai Excel, boleh. Nanti minggu depan coba kita bahas kalau hitungan pakai Excel seperti ini, Bu. Lebih apa namanya? Lebih tepat, misalkan seperti itu, enggak apa-apa. Misalkan Anda mau hitung pakai Excel. Kalau di matematika sendiri, nggak apa-apa ya, ini pengetahuan umum aja. Kalau di matematika sendiri sebenarnya itu ada software. Saya kurang tahu, kan saya mau mengenalkan, saya takut salah karena itu software di matematika. Kalian kan akuntansi masalahnya. Saya kurang tahu kalau software di akuntansi seperti apa. Jadi kalau di matematika, itu misalkan ini PV sama I, ini kan input ya. Kita tinggal kasih perintah PV, input. Nanti N juga input. Terus I nanti juga input. Input itu artinya terserah kita mau memasukkan berapa. Terus kita tuliskan rumusnya. A sekian. Udah, rumusnya kita tulis. PV dibagi apa, dikali apa, gitu ya. Rumusnya sudah ditulis, kita enter, kita simpan, karena sudah tersimpan, kalau kita enter nanti langsung bisa input. PV kita inputkan nilainya 210, N 60, I 0,0125. Kita enter, langsung ketemu hasilnya. Langsung ketemu hasilnya, A-nya sekian. A-nya sekian. Tapi saya mau mengenalkan software ini, saya khawatir kalau salah, karena ini sebenarnya softwarenya di matematika murni. Kebetulan mungkin di akuntansi ada juga software seperti ini. Tapi nggak tahu kalau semester 1 sudah dikenalkan apa belum. Kenapa kok harus pakai software, Bu? Karena kita menghindari human error tadi, yang pembulatan manusianya tadi. Kalau kita pakai software seperti ini, pembulatan ini sudah langsung dilakukan komputernya.
Jadi perhitungan seperti ini sudah langsung komputer yang hitung. Jadi misalkan ini ya 1,0125 pangkat negatif 60. Tadi ketemunya 0,47 sekian panjang lah gitu ya. Itu nanti bisa 1 dikurangi hasil yang panjang tadi itu bisa langsung ke sana. Bisa langsung ke sini dibagi dikali. Itu komputer yang melakukan. Jadi nggak bakal ada pemotongan pembulatan tadi. Memang ini juga saya kenalkan ya matematika. Ini pengetahuan umum aja. Di matematika itu ada yang namanya error. Error ini itu ada 2. Ada yang tentang pembulatan. Pemotongan dan pembulatan. Ada yang pemotongan, ada yang pembulatan. Error karena pembulatan itu ya yang seperti yang sudah kita lakukan tadi. Errornya berapa persen, kayak gitu. Tapi itu bakal sedikit sekali, nggak terlalu banyak kalau tentang pembulatan, karena faktor depannya kan masih ikut ya. Kalau error karena pembulatan, semakin kita sedikit ngasih nilai di sini, itu errornya semakin besar. Tapi kalau ini kita tulis lengkap ke belakang, itu errornya yang muncul akan sedikit. Seperti itu. Itu adalah error tentang pembulatan. Kalau error tentang pemotongan, itu misalkan seperti ini. Kalian harus menjumlahkan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2. Misalkan tambah 6 tambah 7 tambah sekian. Bu, ini kok dijumlahkan panjang sekali. Udah saya potong sampai di sini. Yang ke sini saya nggak hitung. Saya cuma hitung ini aja sedikit. Nah, itu juga akan memunculkan error, namanya error pemotongan. Ini hanya misalkan ya, misalkan seperti itu. Jadi memang di hitungan di matematika itu akan ada muncul yang namanya error. Yang paling sering adalah error pembulatan. Error pembulatan ya kayak ini tadi yang sudah dilakukan. Ya gitu ya. Kalau mau menghindari error yang pembulatan ini, ya bisa digunakan software. Kalian kan ada aplikasi komputer kan ya? Ada mata kuliah itu kan, aplikasi komputer, saya nggak tahu. Itu nanti dikenalkan software-software atau bagaimana, saya kurang tahu. Jelas akan ada software yang seperti ini. Kalau kalian kerja, misalkan kerja di apa sih yang hitung KPR itu, bank apa? Nggak tahu lah. Pokoknya misalkan di bank gitu ya. Misalkan di bank. Kan ada bank yang khusus kalau misalkan kita mau ambil KPR gitu ya. Ada, misalkan kerja di bank. Kalian ngitung seperti ini, hitungan seperti ini ada di bank. Tapi kalian nggak ngitung manual gitu loh. Kalian nggak akan ngitung pakai kalkulator manual seperti ini, enggak. Kalian ngitungnya sudah langsung pakai software-nya nanti. Software dari bank itu seperti apa. Gitu. Nah, di matematika, karena memang diberikannya di semester 1, ya kita belajar konsepnya. Konsepnya sebenarnya seperti ini loh. Kalau ngitung seperti ini. Tapi nanti ketika di dunia nyata, di real kerja nanti yang kalian nggak bakal ngitung seperti ini, enggak. Tapi pola pikir kalian sudah terbentuk di sini. Oh, ternyata ada ya materi tentang ini, konsep hitungannya seperti ini. Kayak gitu. Oh, saya dulu kuliah itu kalau buat ngitung ini tuh sebenarnya konsepnya gini. Berarti sistem kerjanya komputer itu kayak gini. Gitu. Jadi kalau memang ada nanti, makanya kalau ada jawaban persis banget, misalkan ada 3 mahasiswa jawabannya persis banget padahal itu hasil pembulatan, itu saya kadang juga ini beneran tak kerja sendiri apa ini enggak contohan, kadang saya seperti itu karena biasanya mahasiswa itu mesti beda-beda hasilnya, apalagi di angka belakang ini biasanya munculnya beda-beda karena ya tadi pembulatannya itu tergantung orangnya masing-masing seperti apa. Ada yang rajin banget ya, ada yang rajin banget itu nulis angka belakang komanya itu sampai 10 ditulis. Bu, kamu kok rajin banget nulisnya sampai panjang? Ya Bu, pembulatannya biar nggak terlalu salah saya. Ada yang mahasiswa yang modelnya seperti itu juga ada. Ada yang udah Bu, angka di belakang koma aja biar cepet. Ada yang seperti itu, jadi macam-macam. Nah itu saya nggak bisa
Oh, ini yang sedikit ini salah ini, yang benar tuh yang ini yang tulisnya lengkap. Saya nggak boleh seperti itu ya. Saya harus nilai satu-satu tiap mahasiswanya seperti apa. Kalau memang konsepnya sudah benar ya berarti benar gitu. Itu ya apa. Ada yang tanyakan lagi yang lain? Atau kalian nyoba di apa namanya? Di Excel aja. Kalian coba di Excel nanti PR-nya WSPR, nanti coba di Excel ngitungnya seperti ini bagaimana minggu depan coba ditunjukkan ke saya. Gitu ya. Oke, ada yang tanya kan sampai sini? Oke, kalau nggak ada kuliah hari ini saya cukupkan dulu karena sudah jam 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Bu, wabarakatuh. permisi. Oh ya, kenapa? Boleh minta waktunya sebentar, Bu? Iya, Ada teman kami yang mau klarifikasi tentang sesuatu. kualifikasi apa? Itu Bu Tiara. Selamat pagi, Bu. Ya, Iya, Bu. Mohon maaf sebelumnya saya mau konfirmasi untuk absensi Selasa minggu lalu. Saya 3:30 sore itu sudah masuk Zoom, Bu. oh iya. Ya, mohon maaf kalau mungkin saya salah ngomong waktu itu. Saya 3:30 sore sudah masuk Zoom. Saya sudah ada buktinya juga, Bu. Oh iya. Iya. Ya sudah, karena saya sudah harus masuk di kelas. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.